Halo teman-teman, selamat datang di Sutuyama Nightmare Site, podcast horor cerita dunia mimpi. Nah, salah satu yang ada di penumpang itu ada anak kecil. Nah, pas di situ lah papaku tuh kayaknya ini bukan manusia. Oh, berarti Kayak gitu. sosok anak kecil yang dijumpai oleh papamu itu hantu. Semenjak papa diikutin sama anak kecil itu, gitu kan, mamaku tuh sering banget kesurupan. Yang masih aku inget banget, momennya itu aku masih inget, entah mengapa. Itu papa yang masukin mama juga, namanya Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bayu dari kreator Sutuyama Nightmare Site. Lanjut cerita yang kemarin nih. Kemarin sampai mana kita? Monggo langsung aja lanjut cerita kemarin. kemarin dengan baju yang sama ya. Ya, nggak apa-apa. Lupa aku. Sampai di Kaliurang. Ya. Sampai di Kaliurang. Oh, yang aku ini ya. Kemarin sih lupa. Oh iya, kemarin ya kan. Kemarin. Soalnya. Oh, itu. Padahal tadi sama aja. Yang di apa? Di waktu aku pindah ke Kaliurang Ya. 2 minggu dan kemudian ada yang sama ternyata. Di situ juga kumpulan para keluarga goib Di rumah tersebut. di rumah tersebut gitu. Jadi kamu tahu nggak sih Naomi yang katanya bukan orang pintar di Indonesia apa di Jogja gitu, tahu nggak sih? Naomi. Oh, yang itu ya. Yang indigo. Ya, yang itu. Tahu beneran? Ya, pokoknya yang itu deh. Iya. Ya, singkat cerita, jadi si Naomi itu pernah ke rumah budeku karena Ya. dia kayaknya temen deketnya anaknya bude yang cewek gitu. Nah, Naomi itu kesana terus masuk ke salah satu kamar. Dilala salah satu kamarnya itu adalah kamarku di sampingnya persis. Nah, itu sampingnya persis kamarku. Nah, pas Naomi masuk, dia bilang di situ ada satu keluarga kayak gitu, anak, ibu, bapak. Nah, Tunggu, ini hantunya Indonesia atau nah aku nggak tahu itu. Kayaknya Indonesia deh. Indonesia? Kayaknya Indonesia soalnya ngagetin. Buset. Jadi si mbaknya apa? Denger gak sih anjing? Apaan? Enggak, ini kali ini sumpah ini merinding banget. Ini beneran ini. Apaan sih, suara apaan? Udah lancar aja ya bahasnya, di akhir aja. Enggak, ini justru yang seru yang seperti ini. Saya suka karena feelnya dapet kan. Enggak sih, ini karena mungkin dipanggil ya tadi ya. Dipanggil. Oke, lanjut. Ya, lanjut lah ya. Yang lain mungkin Apa? Ih, keras banget bajingan. apaan yang keras? Masa kamu gak denger sih, Bay? Nggak denger, sumpah nggak denger. Demi apa? Sumpah nggak denger aku. Coba. Nggak, suaranya seperti apa? Itu kedengeran. Suaranya gerem. Nangis. Iya, tadi aku Ada denger. kan? Gitu kan. Heeh. Merinding banget. Gak tahu di situ kerekam apa enggak. Udah. Ngeri anjing. Nah, itu suara
Mobil. Masih baik. Udah nggak mau cari-cari. Dah. Nah jadi baik waktu di Kaliurang itu kan Indonesia kan. Iya. Jadi dia tuh emang ngagetin. Jadi anaknya budeku tuh lagi tiduran nih di dipannya panjang, main HP kayak gini baik. Satu main HP kayak gini kan. Nah terus liwer sering gitu kan. Iya. Terus dia kira siapa gitu kan, mengganggu sekali nih. Dia kira siapa. Terus pas dia lanjutin lagi tuh main HP tuh, main HP. Terus tiba-tiba baik pas dia lihat ke atas tuh, zeng, dari atas tuh baik nampakin. Ya BTW di atasnya ini sosok semua loh. Kalau bisa ngelihat Semua. jangan ngeliat ke atas deh. Dia dari atas baik, zeng gitu kan. Wah itu dia langsung teriak, langsung turun. Nah makanya dari itu Naomi datang tuh ke kamar itu. Nah dilala pas aku tidur di situ, dia lewat. Posisinya pas sama aku lagi main HP. Dia lewat tuh. Sosoknya seperti Nah kalau ini, sekali itu aku cuma baru ngelihat yang rambut panjang, nggak ada lagi itu. yang sosok menyeramkan. Sosok menyeramkan. Berarti baru kali itu. Baru kali itu ngeliat. Ya abis itu aku langsung pindah lagi ke kosanku yang lama. Nah dari kosan lama itu aku akhirnya pindah ke kosan yang baru, yang ya aman-aman aja sih kosan yang baru tuh ya, kayak gitu. Nah udah hilang tuh, nggak ada cerita mistis-mistis lagi sampai semester aku lupa semester berapa aku kuliah, pokoknya karena udah ketuaan kali ya jadi lupa. Kayaknya tuh di 2018 akhir itu di Oktober mau ke November itu aku masih ingat banget. Di situ jadi kan aku bangun kafe gitu kan, bangun kafe, terus aku mau nyari joglo gitu. Kalau ada kan orang jual joglo gitu baik. Ya. Nah itu aku sama temenku cowok tuh. Jadi posisinya tuh di Kebumen. Nah di Kebumen naik motor lah nih aku sama temenku cowok itu. Naik motor terus nyampe Kebumen itu aku tinggal di tempat temanku. Terus dia tinggal karena waktu itu ada acara di pondok pesantren mana gitu di Kebumen ya. Dia bikin dekor. Nah terus baliknya kita tuh mampir ke daerah mana ya aku lupa, di hutan-hutan gitu tempatnya di Kebumen juga. Itu ke tempat bulenya temanku. Ya. Nah, ke tempat bulenya temanku. Terus kita tinggal lah di situ semalam. Nah pas tinggal di situ tuh kayak aku tuh dapat mimpi itu dikejar sama ularnya gede gitu kan, dikejar sama ular gede di atas genteng ularnya tuh. Ini rumahnya masih di Kaliurang atau beda? Kebumen. Tadi? Oh iya Kebumen ya. Ini udah berarti Anda berpindah-pindah terus ya? Iya ini kan beda ceritanya gitu kan. Tadi ceritanya itu apa dari Kaliurang itu aku pindah kosan, terus semenjak itu nggak pernah diganggu lagi sampai. Oh berarti Anda ngekos itu dari SM? Enggak dong, dari kuliah. Ini cerita masa kuliah. Masa pas bangun kafe. Enggak, ini aku benar-benar ngeblank nih kali ini. Sumpah ngeblank. Sudah mulai ada gangguan ternyata. Merinding banget. Masa pas bangun kafe, aku ke daerah Ambal, aku mau cari joglo. Nah terus pas baliknya itu Bentar. Sorry ya guys,
Kita syutingnya deket pinggir jalan. Oke, lanjut. Jadi baliknya itu aku mampir ke mana rumahnya bulenya temenku gitu. Nah di situ aku dapat mimpi ular, datengin ularnya ngejer-ngejer. Nah kayaknya kan ceritanya kan dari awal tuh kan aku udah ditutup. Nah kayaknya di situ deh awal mula aku kebuka lagi kayak gitu. Awal mula aku kebuka lagi tuh di situ pas aku dimimpiin ular di Kebumen. Ya. Karena beberapa hari sebelum itu tuh aku sempet nggak percaya sama yang gitu-gituan, sama yang apa horor-horor gitu kan, emang menghindari juga gitu. Nah terus balik dari Kebumen itu, nah itu mulai digangguin lagi. Tunggu, Anda tidak mempercayai hal-hal seperti itu, sedangkan dari kecil temannya udah begituan. Iya, cuman Bagaimana kan ceritanya pas ini? gede kan aku nggak pernah ditampakin lagi gitu loh. Oh iya. Setelah ditutup kan aku nggak pernah ditampakin lagi. Jadi setelah ditutup kan cuman pas apa 2 kali itu tuh yang aku minta dibawain payung gitu ya kan. Terus yang pas kejadian aku ngebanting temenku sama mangkah temenku tuh kan itu di dalam hati doang dan dia nggak nampakin gitu loh baik. Nah pas di kosan diganggu di kosan pun apa itu pun cuman apa tapak kaki doang kedengeran gitu dan lampunya dimatiin doang kan nggak ada wujudnya gitu loh baik. Nah jadi semenjak di Kebumen dimimpiin ular itu mulai nih kayaknya aku udah mulai mau ditampakin lagi kayak gitu. Nah taunya gimana waktu itu tim kafe itu kan ke Kendal itu. Nah pas di Kendal itu dilalah aku tuh lagi head hari pertama, sakit banget perutku kan. Kita abis mandi air panas di salah satu pemandian air panas di Kendal waktu itu. Nah baliknya aku pingsan karena saking sakitnya tuh loh, orang head ya namanya hari pertama. Pingsan terus aku dijagain sama ketiga temenku. Itu ada Lukim, ada Jafar, sama ada Mas Juki. Iya. Nah tapi kok mereka ini aneh gitu kan, kok aku tuh sakitnya nggak sembuh gitu kan. Nah terus aku juga kayaknya ngerasa digangguin di situ. Terus mereka nih kayak ngadain satu ritual gitu kan, ritual pemanggilan. Begonya tuh itu God. gobloknya tuh di situ. Dan kayak di film-film gitu ngelingkar. Nggak ngeri juga sih ya, cuman kayaknya ini posisinya tuh aku kan dibaringin di sini nih. Nah terus si Jafar itu kan nungguin aku gitu. Nah mediatornya entahlah apa itu mediatornya dulu tuh si Lukim. The Real Conjuring ya Bu? The Real Conjuring dong, dan bedanya aku tidur gitu ya. Mediatornya itu Lukim, terus di sini Mas Juki jagain Lukim gitu ya. Jagain Lukim. Terus nah jadi mereka nih pengen tahu siapa sih yang gangguin aku kayak gitu kan. Nah dari mediatornya Lukim itu aku nggak tahu jelas ya, mungkin kamu bisa ngundang orangnya kapan-kapan gitu ya. Kapan buat jelasin. Semoga aja buat konten baru. Itu terus di situ tuh datang yang masukin Lukim terus dia bilang tuh saya si Ijo ya kalau nggak salah ya namanya, dia tuh si Ijo tuh dari kampung sini, Akamsi gitu kan, anak kampung sini. Nah terus dia dia bilang aku nggak ngerti ya karena aku nggak ingat waktu itu ya. Udah nggak sadarkan diri? Udah nggak sadar lah, orang udah pingsan. udah pingsan. Itu keadaan pingsan atau gimana? Nggak ngerti juga soalnya itu sakit banget kan. Udah blank gitu ya? Udah blank banget. Nah terus katanya dalam ritual ini tuh aku tuh sampai didatengin dari makhluk Merapi itu yang mau bawa aku. Nah pas aku mau dibawa tuh itu
itu katanya teman-teman 3 temen ini tuh aku tuh badannya sampai keangkat gitu, sampai keangkat. Itu keangkat gini, emang bener keangkat? Ya nggak tahu aku, soalnya kan aku nggak ngerasain. Yang tahu itu 3 temanku ini, katanya temanku itu aku ya keangkat. Sumpah dari The Conjuring ini. Nah itu beneran serius? iya beneran Bang, mau gimana lagi emangnya, katanya kayak gitu. Ya kalau mau tahu lanjutnya mending nanya sama temanku itu langsung gitu. Ya. Beneran keangkat. Nah dari situ tuh kayak aku tuh yang langsung setelah sadar gitu kan langsung nyeket gitulah, Gambar Gambar. sosok itu. gambar sosok itu. Dan mereka tuh datangnya tuh bergiliran gitu, kayak ngasih petunjuk gitu. Minta digambar ya? Kayaknya tak digambar. Terus nih ku kasih kan sama 3 temanku itu, nih yang datengin aku semalam tuh yang ini bilang. Itu sosoknya seperti? Kalau yang aku lihat di dalam, kan aku nganggepnya itu mimpi ya. Yang aku lihat dalam mimpi itu dia tuh lagi di atas lemari jadul gitu kan. Terus dia lagi duduk ngeringkuk gini, sininya tuh panjang, warnanya hijau tapi kurus banget. Gambarnya itu pas di rumah atau masih di Kebumen? Masih di, kok Kebumen sih? Kendal. Kendal. Sorry Masih di Kendal. ya. Gambar itu pas udah di Kendal yang pas aku head itu. Nah besoknya setelah aku diritualin kayak gitu, besoknya aku langsung gambar. Terus aku udah sering-sering ngoret-ngoret sendiri gitu kan. Pas ngoret-ngoret kayak gitu-gitu tuh aku dapet satu kayak logo gitu loh. Logo itu gambaran dari mimpi situ. Nah pas dilihat lagi tuh logo gitu kan, kayak gini gitu. Dicari sama anak-anak di Google, ternyata itu logonya Om. OHM Om. Apa itu, bisa dijelaskan? Ya itu apa sih, kalau apa tulisannya tuh kan Aum dengan gitu, tulisnya Om. Ya itu kayak sekte gitu? Bukan sekte, kayak pujaan Bali itu Hindu. Om gitu. Nah terus pas diselidikin logo itu tuh menggambarkan desa di Kendal itu, berbentuk desa tersebut. Yang dialir. Jadi logo Om itu tuh kan ada 5 desa yang dialiri oleh 5 sungai kayak gitu yo. Nah di situ ada kisahnya sendiri. Ngeri juga pengalaman Anda ya. Ya Dari sampai keangkat, nemuin sejarahnya desa, sampai bisa melihat logo yang berbentuk desa tersebut. Lah Ya, terus terus. ternyata si Ijo itu kan berasal dari desa itu. Ternyata desa itu tuh dulu hutan tempat mereka tinggal. Kemudian mereka tuh diusir secara paksa oleh manusia. Nah sebenarnya mereka protes, bentuk protesnya mereka tuh ya tinggal di desa itu dan ganggu gitu loh. Jadi mereka dari sosok tersebut melakukan protes dengan cara seperti itu, menunjukkan sesuatu dengan Anda gitu. Ya aku tuh di sini udah lama gitu kan. Aku mereka ngobrolnya itu gimana itu dengan Anda? lewat mimpi. Kalau aku mimpi, tapi kalau kata teman-temanku aku ngomong gitu. Tapi ya aku posisinya nggak sadar. Oh ada yang menyaksikan saat itu? Iya, yang 3 temanku itu tuh menyaksikan. Yang si Jafar, Lukim sama Mas Juki itu menyaksikan pas aku ngomong kayak gitu. Tapi dalam aku sendiri ya aku mimpi itu gitu loh. Itu nggak mimpi dong namanya? Iya nggak tahu kan, aku
aku mimpi, tapi temenku bilang aku ngomong kayak gitu. Disaksikan orang. Halu ya. Apa sih namanya itu? Apa? Astral projection ya? Wah, nggak ngerti aku apa itu. Ya istilahnya mungkin seperti itu ya. Surupan lah ya. Kesurupan beda kesurupan. Oh beda. Iya. Terus? Nah, ya udah. Ya, kata si Ijo itu kan kayak gitu. Aku tuh berasal dari sini. Aku diusir paksa gitu kan. Akhirnya juga dia pindah ke daerah lain, dan daerah itu dibikin gak layak huni kayak gitu. Nah, dia pengen kembali lagi sebenarnya diterima di tempat dia berasal, atau orang-orang tuh sedikit mengakui eksistensi dia dengan misal menghargai leluhur-leluhurnya gitu. Itu sih yang mau disampaikan sama si Ijo tuh sebenarnya. Ya rata-rata yang datengin mimpiku juga ada yang pengen disampaikan kayak gitu. Oh berarti sampai sekarang pun masih bisa melihat mereka ya? Mereka kalau yang bentuknya aneh-aneh itu cuma bisa di mimpi. Tapi kalau yang bentuknya manusia pucet itu di nyata gitu. Nah lanjut ya. Lanjut. Nah setelah balik dari situ kemudian ketemulah Ani kayak gitu. Si Norma. Ya, nah si Norma yang menjelma sebagai Ani gitu ceritanya. Jadi katanya temenku tuh Oh berarti kan awal dia kenal dengan kamu tuh namanya Norma. Cuman karena udah lama nggak kelihatan, mulai kelihatan lagi sekarang ini, dan dia nyamar menjelma sebagai Ani. Dan kamu belum tahu pada saat itu bahwa itu si Norma. Belum tahu. Tapi iya belum tahu aku kalau itu Norma kayak gitu loh. Dia yang ngomongnya Ani, dan aku juga kaget, Ani siapa yang ikut aku kayak gitu loh kan. Dari mana gitu loh. Nah, yang aku tahu tuh ada yang aku cerita yang aku dimimpiin ular di Kebumen. Nah, kata temenku tuh yang ngikutin aku tuh ada tiga makhluk. Pertama si Ani tadi, kedua si ular tadi yang dipanggil si bangsat sama temenku gitu. Karena si bangsat ini tuh kayak dia tuh suka sama aku kayak gitu. Terus kenapa bisa si bangsat? Iya karena kan aku at least aku udah punya cowok kan. Nah terus masa saingan cowokku tuh hantu gitu. Dan si bangsat tuh pernah bilang gini, nanti pada saatnya aku akan menjelma sebagai manusia. Oke. Nah kenapa cowokku bilangnya si bangsat gitu, karena ya itu dia nggak terima aja kalau misalnya saingannya manusia, saingannya apa, hantu. Itu ular itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah yang ikut aku itu dia sampai mau bawa aku gitu kan. Ya dia sampai niat banget mau jelma sebagai manusia suatu saat nanti. Itu gambaran dari kamu itu bisa dijelaskan nggak bahwa hal-hal seperti itu nyata adanya atau tidak? Gimana tuh? Ya seperti kan katanya dia suatu saat nanti akan menjelma sebagai manusia. Itu kayak gitu tuh bisa dimasukkan ke nalar atau gimana sih? Nah, aku nggak tahu ya. Tapi kan aku bisa ngelihat nyatanya di dunia nyata itu bentuknya manusia. Itu kan aku baru-baru ini nih. Baru 6 bulanan. Jadi kan ada katanya tuh kalau saat mereka menjelma mewujudkan diri, maka wujud mereka itu bisa kita pegang. Oh gitu. Itu ada, saya pernah dengar itu cerita seperti itu. Tapi ada juga, ini adiknya papaku juga. Apa yang terjadi?
Apa, Pre? Nah jadi ada juga Oke, lanjut ya. ada yang papaku juga dia tuh dihamilin, Tiba-tiba lampunya mati, guys. Ya, lanjut. dia itu di apa dihamilin bahasanya ya, Dihamilin. bersetubuh dengannya itu Heeh. Itu siapa yang bersetubuh? adiknya papaku. Bersetubuh dengan mereka. Terus Jadi waktu ini agak horor, agak menyimpang dikit, nggak apa-apa ya. lanjut. Saya Jadi suka yang menyimpang. jadi kan dia punya suami. Heeh. Nah suaminya tuh mau kerja di luar kota. Nah pas suaminya udah berangkat nih, gitu kan, udah saliman juga, dan dia juga udah tahu suaminya berangkat gitu. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian pas suaminya udah berangkat tuh ada yang ngetok pintu. Dia bukain, ternyata suaminya. Loh mas, misalnya loh mas kok nggak jadi berangkat kerja, nggak jadi, proyeknya dibatalin. Nah pas nggak jadi tuh si suami itu langsung ngajak bersetubuh kayak gitu. Dan kan aneh gitu kan, kok biasanya nggak kayak gitu. Biasanya kan kalau orang suami istri bersetubuh itu kan paling ya ada waktu-waktunya gitu loh. Perasaan tadi tuh kita misalnya udah bersetubuh kayak gitu kan, tapi kok pas nggak jadi ini mau bersetubuh lagi gitu. Nah itu dia nggak mikir ke situ, dia mikirnya suaminya tuh pengen aja, lagi pengen aja gitu kan. karena kesel kan nggak dibatalin proyeknya. Ya udah dia bersetubuh sama ya yang katanya suaminya itu kan. Dari wujud fisiknya itu bener-bener suaminya katanya. Nah terus Dan ternyata itu nggak lama kemudian setelah dia bersetubuh sama suaminya, suaminya nelpon, wow, Ma papa sudah sampai di tempat kerja. Panik dong. Ya bener, dia hamil. Dan hamil tuh nggak kamu, hamil tuh udah berapa tahun ya, hampir 4 tahun tuh nggak ngelahirin. Dibawa ke dokter katanya nggak ada kista, dibawa ke dokter katanya hamil gitu, tapi nggak ngelahirin. Sampai kayaknya tuh baru-baru ini deh baru-baru ini dia baru-baru ini dia apa sih namanya, dapet orang pintar gitu kan, yang bisa ngempesin perutnya. Oh berarti dia perutnya tuh membesar terus menerus dan berhenti di kayaknya di 9 bulan tuh. Aku masih samar-samar nih kepercayaan untuk bahwa bangsa mereka itu bisa menjelma sebagai manusia untuk bersinambung dengan manusia secara langsung. Itu sebenarnya nyata atau enggak sih? Ya kalau aku ngelihat dari cerita, bukan cerita sih, kenyataan yang aku alami di adiknya papa itu ya mau gimana lagi, nyata adanya. Iya orang masa sih dia bohong gitu loh. Orang gini loh, kadang kita cerita sama, misalnya kita indigo gitu kan, terus kita cerita sama orang lain gitu kan, orang lain yang dia nggak bisa ngeliat sama sekali gitu, yang dikatain gila kita, padahal kita bener-bener aku ngeliat, aku takut gitu loh. Iya. Tau gak sih perasaannya kayak gimana? Ya kayak gitu loh. Dia yang ngerasain, dia tidur bareng itu, dia bersetubuh sama itu, orang lain pada nggak percaya. Ngapain sih ngomong apa sih kayak gitu kan? Gitu loh. Nah tapi akhirnya percaya juga setelah dia dibawa ke dokter bilang hamil, tapi selama 4 tahun dia nggak ngelahirin, dan bukan kista juga, dan kempesnya juga tiba-tiba gitu. Gimana percaya? Ayo. Nah itu balik lagi kan si bangsat sama Ani. Balik lagi ya. Iya. Siap. Ya itu si bangsat ya itu tadi kan dia ngomongnya kayak gitu, kenapa jadi cowokku agak ngerasa ini
ya gitulah ya. Nah jadi ada 3, ada si Ani, ada si Bangsat, sama satu lagi tuh no name. Nggak ada nama, tapi dia kayaknya yang paling kuat si no name ini kekuatannya ya. Soalnya kalau kekuatannya tuh si no name yang pertama, terus kedua si Bangsat, nah si Ani itu yang terakhir gitu. Tapi yang paling lemes itu si Ani. Jadi sempet kan ada temenku satu, adek angkatku gitu kan, dia nggak, waktu itu aku katanya lagi kesurupan si Ani, kemasukan si Ani, tapi si adekku itu tuh si N, dia nggak percaya nih dengan keberadaan Ani kayak gitu. Akhirnya dia tanya, nih waktu itu kan kunci rambutnya hilang, nih kunci rambutku di mana? Dijawab dong sama Ani, di depan TV. Oh, dia bertanya untuk membenarkan bahwa benar-benar kesurupan kan? Kayaknya ya, dan memang posisinya pas banget kunci rambutnya hilang. Oh iya. Gitu. Dan terbukti dia akhirnya langsung ke depan TV. Ada. Oh ya udah. Wow. Terus si Ani bilang gini, si N goblok kayak gitu. Udah gitu doang. Jadi Ani itu juga sering banget kalau eksistensinya lagi dinaikin gitu kan, ditapin, dia sering apa, sering menunjukkan keberadaannya kayak gitu. Dengan orang lain atau dengan orang lain, contoh lampu misalnya gitu kan. Misal lagi ngomongin dia gitu kan, tiba-tiba lampu mati gitu, atau lagi ngomongin dia terus nyinggung nggak percaya kayak gitu kan. Ada aja kerjaannya si Ani tuh, tiba-tiba ngitung utang orang dan bener, tiba-tiba ini bilang dalam waktu sebulan ke depan kamu bakal kedatangan musuh kayak gitu, dan bener datang musuh kayak gitu. Bisa si Ani itu bisa buka jasa, Bu. iya, Jadi ramal. iya. Dan ada sempet temanku yang satu ya, nanyain si Ani tentang ibunya. Jadi apa, kayak ternyata bangsa mereka itu bisa mengetahui jarak yang bahkan tidak diketahui oleh manusia gitu ya kan. Mungkin gini ya, aku pernah dengar tuh gini, apa, bangsa mereka tuh bisa menguping akhirat. Itu jin. Iya. Jadi kemungkinan si Ani itu jin. Kayak gitu. Kemungkinan. Berarti yang kita lihat selama ini, yang Anda lihat selama ini, itu semua adalah jin? Enggak semua. Ada beberapa yang jin. Tapi jadi 6 bulan terakhir ini kan aku kayak diliatin yang tadi loh, manusia pucet. Ya. Itu sering banget sekarang. Bagus. Enggak ya? Sering banget sekarang. Jadi di jalan misalnya kan, naik motor gitu kan. Kadang kan kalau misalnya merinding. Ini merinding beneran. Kayak itu enggak sih? Jadi kayak film Walking Dead gitu. Apa tuh Walking Dead? Enggak tahu Walking Dead ya? Enggak tahu. Zombie. Oh. Iya bener. Kayak ngeliat zombie gitu ya? Kayak ngeliat zombie tiba-tiba. Jadi misalnya lagi naik motor kan, kalau misalnya di tempat gelap kan ngeliat pelepah pisang tuh kayak manusia gitu ya. Nah posisinya tuh kayak gitu, tapi nggak ada pelepah pisangnya, bener-bener yang misal jalan kosong gitu kan, di pinggir jalan trotoar gitu loh. Nah, lu lagi naik motor, tiba-tiba ada aja mata pengen noleh ke kanan, kelihatan jalan pakai baju pink kayak gitu, tapi mukanya pucet, terus hilang. Jadi mereka tuh nggak netep, jalan hilang kayak gitu loh. Untung aja ya. Dan jangan sampai ya, untung aja mereka tuh nggak noleh kayak gitu. Kalau noleh kenapa? Ya mati lah aku. Takut lah aku. Oh, kira mati beneran. Ya enggak, takut aku, shock aku, gila. Tapi berani Anda ya? Apanya? Enggak seperti itu. Gimana nggak berani, orang diliatin. Ya bukan kemauanku. Dan pas aku lihat kayak gitu, aku nggak pernah lagi dapet mimpi.
penglihatannya di mata telanjang di mata justru. telanjang justru Wow. kayak gitu. Sampai Kirain. sekarang. Sampai sekarang terakhir tuh aku ngeliat di mana ya, Di tapi pas ke Wonosobo kemarin tuh nggak ngeliat gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja ya Iya. ceritanya. Sudah panjang lebar sepertinya guys. Lebar. Ya gitulah, kalau mau kenalan sama Ani ya sok aja. Maaf Bu, enggak deh. Tapi Ani tuh nggak jelek kok. Ya menurut Anda. Oke. Tapi ada ini ya, ada Ya. apa, ada banyak hal ya yang dapat ya, ada suara, udah lampu. Ya begitulah. Ya paling nanti pas tidur ngintil. Enggak, please enggak. Ya itulah, pokoknya aku udah nggak kuat juga nih. Ya, oke, kita sudahi saja sepertinya Ya. untuk malam ini. Cerita malam ini sangat luar biasa, bahkan sampai lampunya mati sendiri. Oh my god. Itu bukan settingan ya. No. Konten saya tidak pernah settingan. Ya. Oke, terima kasih untuk teman saya Risna telah hadir di podcast saya. Kalau ada cerita selanjutnya bisa diceritakan, mangga atau Jangan deh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya dari Sutiyama Nightmare Site. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan yang lumayan nih, lumayan banyak diganggu.